Terima kasih. Selamat malam. Apa kabar? Super. Selamat datang di Mario Teguh Golden Ways. Baik, senang sekali saya Uli Herenacha bisa kembali menjumpai Anda, dan malam ini kita akan berbicara mengenai sebuah episode yang sangat spesial yang berjudul Yang Menjadikan Doa Terjawab. Untuk itu, langsung saja kita sambut kehadiran dari Bapak Mario Teguh. Terima kasih. Selamat malam Pak Mario. Super Pak. Silakan duduk. Terima kasih. Selamat malam. Apa kabar? Sahabat Indonesia yang super dimanapun Anda berada, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Tuhan tetap memelihara kualitas hati kita, karena kebaikan hati kita menentukan kebaikan kehidupan kita. Dalam program yang cantik malam ini kita bicara mengenai yang menjadikan doa terjawab. Apakah adik-adik saya yang lebih muda dari saya sering bertanya, mengapa ada orang baik hidupnya belum baik? Ada ya? Terus ada juga yang mungkin Mas Uli bertanya, mengapa saya sudah berdoa banyak kali, tapi kok belum dikabulkan? Siapa yang sudah berdoa minta uang? Coba angkat tangan. Yang ragu-ragu itu berarti sedang bertanya-tanya, kenapa kok tidak dijawab ya? Apakah kepandaian bisa diminta? Banyak murid tidak berpikir bahwa sebetulnya kepandaian bisa diminta. Oke, apakah wibawa bisa diminta? Bisa. Apakah kasih sayang orang kepada kita bisa diminta? Bisa. Nah sekarang, uang itu lebih mudah didapat tanpa disayangi orang atau karena disayangi orang? Disayangi orang. Kenapa tidak minta sebabnya? Kenapa minta langsung uangnya? Banyak di antara kita di dalam berdoa tidak mengerti logika bahwa yang kita minta itu sering adalah akibat. Kalau kita mengerti bahwa berdoa itu harus sebab, kita tidak banyak marah, gusar, atau kesal karena yang kita minta belum datang. Mintalah diberikan izin untuk aktif, produktif di dalam hal-hal yang menyebabkan doa kita terjawab. Itu. Super sekali Pak Mario. Baik Pak Mario, saya tertarik sekali mendengar perkataan Bapak mengenai kita perlu mencari sebab dan bukan hanya meminta akibat saja Pak. Betul. Kalau begitu bagaimana caranya agar kita bisa menjadi orang yang lebih baik dalam mengenali sebab akibat dalam kehidupan Pak? Dalam doa, kita, dalam terjawabnya doa. Sahabat Indonesia yang super, izinkan saya menulis satu kalimat yang sangat sederhana, tetapi yang tidak sederhana dampaknya bagi kehidupan kita kalau kita patuh kepada konsepnya, bahwa orang baik rezekinya apa? Baik. Dah? Orang baik, rezekinya baik. Yang penting yang mana? Itu sebab akibat, Mas Uli. Izinkan saya menampilkan yang satu ini. Bahwa rezeki adalah tanggung jawab pribadi. Sahabat Indonesia yang baik hatinya, yang sedang membangun kehidupan yang sejahtera. Kehidupan yang sejahtera. Yang sedang membangun. Berarti kalau belum sejahtera, apa yang harus diperbaiki? Membangunnya. Itu sederhana sekali, toh. Yang membahagiakan keluarga tercintanya. Berarti bekerja untuk siapa? Untuk keluarga. Kalau dia bekerja untuk pamer kaya-kayaan, tidak begitu berkah niatnya, sehingga besar kemungkinan tidak disepakati oleh Tuhan. Dan yang menjadikan kehidupannya rahmat bagi semua jiwa yang berhubungan dengannya, dengan Anda. Perhatikan. Berarti orang yang pekerjaannya itu adalah upaya untuk menjadikan diri dan yang dikerjakannya rahmat bagi sesama, ya logis sekali kalau rezekinya baik. Kemudian
Apakah dia berupaya, karena tujuan hidup kita adalah menjadi sebaik-baik manusia, dan sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sesama, maka pekerjaan dan diri harus menjadi manfaat, menguntungkan orang lain. Itu. Super sekali Pak Mario, terima kasih Pak. Kini kita akan berikan kesempatan kepada super audience untuk bertanya Pak Mario. Silakan. Saya persilakan yang ingin bertanya, silakan angkat tangan. Nama saya Yulia Maris dari Sidoarjo. Dari Sidoarjo. Sidoarjo. Silakan Bu Yulia. Pak Mario, saya ingin bertanya, jika terdapat keraguan-raguan dalam mengucapkan kata amin di akhir doa kita, apakah itu menjadi salah satu penyebab ketidakefektifan doa kita? Terima kasih. Terima kasih, super sekali. Mas Uli, kalau saya minta gini, Mas Uli, saya bisa pinjam nggak uang gitu, barang 100.000? Kalau nggak ada sih nggak apa-apa. Dipinjemin nggak? Nggak ada Pak uangnya. Nah, itu dia. Jadi kalau meminta itu sangat serius. Harus sangat serius. Mas Uli, ya gitu kan? Aku. Nah, banyak orang baru meminta saja tidak serius. Nah, coba. Kalau Anda berdoa kepada Tuhan, biasanya langkah pertama itu, step pertama apa yang dikatakan, Anda katakan? Ya Allah. Kenapa Anda sebut dulu ya Tuhanku, ya Allah? Kenapa? Ya supaya diperhatikan. Ya Allah, ya Tuhanku. Sudah, sekarang beliau memperhatikan. Terus apa? Memuji dulu. Apa pujiannya? Coba. Yang Maha Pemurah, karena kita mau diberi loh, apalagi? Maha Pemberi rezeki, pokoknya semua berkenaan dengan niatnya, apalagi? Maha Kuasa, tidak apa-apa. Kepada manusia kita malu dan tertawa, kepada Tuhan tidak. Kekayaan Tuhan itu besar sekali, mau seberapapun diberikan kepada kita tidak mengurangi kekayaan Tuhan. Yuk, coba bilang iya 3 kali. Ya, 3 kali. Apakah betul Tuhan Maha Kaya? Ya. Apakah betul Tuhan Maha Pengasih? Ya. Apakah betul Tuhan mendengar semua permintaan? Ya. Terus kenapa mintanya kok kecil-kecil? Tahu diri. Tahu diri. Coba, yang pertanyaan saya lah, mintanya kecil saja belum diberi, apalagi yang besar. Berarti bukan kecilnya permintaan, tapi kalimat tadi yang lucu kedengarannya, yaitu tahu diri, itu hukumnya. Berarti orang yang tidak berani minta besar, tidak boleh malu. Sekarang harus melihat bahwa dirinya belum pantas bagi permintaan besar. Jadi, pantaskan. Bagaimana mau jadi murid pandai malas? Mau bekerja sejak lulus kuliah sampai sekarang belum melamar pekerjaan. Berarti sekarang kalau minta yang besar dipantaskan. Tapi mau tahu rahasianya? Oh ya, Tuhan itu maha berkuasa. Orang tidak pantas pun kalau disayangi diberi. Orang tidak pandai jadi pemimpin, pangkatnya tinggi. Karena orang itu disayangi Tuhan. Orang-orang yang disayangi Tuhan diberikan kewenangan untuk memimpin, untuk membaikkan kehidupan, untuk merapikan sikap masyarakat. Jadi kalau begitu, jangan ukur bahwa kita pantas atau tidak. Yuk kita mengkekasihkan diri kepada Tuhan. Datang sebagai kekasih Tuhan, bicara kepada sesama sebagai orang yang disayangi Tuhan. Nah, tanda orang itu ingin disayangi Tuhan, dia menyayangi sesama. Itu. Super sekali Pak Mario, terima kasih Pak. Satu pertanyaan Pak, mohon dijawab setelah kita break. Tadi Bapak bicara mengenai keseriusan kita dalam berdoa. Ya. Bagaimana dengan sahabat-sahabat kita yang super, yang saking seriusnya Pak, mencari doa itu yang paling manjur, beli bukunya, dibaca setiap hari, tapi toh tidak berhasil mendapatkan yang dia inginkan Super juga. Sekali. Mohon dijawab setelah break, pemirsa, kita akan kembali dengan polling, jadi jangan kemana-mana, telah bersama kami di Mario Teguh Golden Way. Jangan ukur orang itu harus besar untuk dihormati. Menghormati orang besar itu wajar, karena dia orang besar. Tetapi dibutuhkan orang hatinya besar untuk menghormati orang kecil.
Baik, pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Mario Teguh Golden Ways. Kita memasuki segmen kedua. Pak Mario, tadi kita bicara di segmen pertama mengenai bagaimana dengan sahabat-sahabat kita yang super, yang saking seriusnya dalam berdoa, mencari doa-doa yang spesial dalam bentuk buku yang katanya paling manjur dan lain-lain. Kemudian berdoa setiap hari tapi tetap merasa tidak mendapatkan apa yang ia inginkan. Bagaimana komentar Bapak? Super sekali, Mas Uli. Sahabat-sahabat saya yang super, Anda pernah lihat di toko buku ada buku doa-doa cespleng Rasulullah, gitu pernah tahu? Iya kan? Saya Pak. bisa berdiri. Silakan, Pak. Doa-doa manjur Rasulullah gitu. Terus setelah dibaca, apa kemudian terbukti bagi orang yang membacanya? Ternyata terbukti bahwa dalam berdoa, yang berdoa lebih penting daripada doanya. Seseorang yang pikirannya tidak bersih, hatinya penuh dugaan buruk, perilakunya tidak mengindahkan kehidupannya sendiri, membaca doa Rasulullah, apakah berdampak? Tidak. Seseorang yang berperilaku seperti Rasulullah, coba, tidak berdoa pun diberi. Karena dia menjadikan semua yang dipikirkan, dirasakan, dan dilakukannya sebagai bukti bahwa dia berdoa. Itu Mas Uli. Super sekali Pak Mario. Saya mengambil pemikiran menarik sekali Pak. Ternyata memang banyak hal yang kembali ke dalam diri kita sendiri. Ya. Namun yang menjadi kesulitan dari banyak di antara kita adalah bagaimana caranya untuk bercermin sehingga kita tahu betul mengenai diri kita Pak. Saya tahu yang saya sampaikan tadi belum seutuhnya menjawab pertanyaan Mas Uli. Saya ingin tampilkan ini di layar untuk sahabat-sahabat saya yang super. Dan dia yang ingin menjadi yang betul-betul dikasihi Tuhan, dia menjadikan kehidupannya sebagai doanya, agar dia menjadi pelayan bagi pemuliaan kehidupan sesamanya dan sebagai pelestari dari keindahan semua ciptaan Tuhan di alam. Orang yang berdoa ingin menjadi orang yang pandai, pikirannya diisi dengan apa? Ilmu. Hatinya diisi dengan penghormatan kepada guru. Orang yang ingin menjadi pribadi yang dihormati harus menjadikan perilaku badannya seperti apa? Menghormati dulu, ikhlaslah menghormati orang. Jangan ukur orang itu harus besar untuk dihormati. Menghormati orang besar itu wajar karena dia orang besar. Tetapi dibutuhkan orang hatinya besar untuk menghormati orang kecil. Lihat. Berarti orang yang menjadikan kehidupannya sebagai doanya seperti tidak perlu berdoa lagi. Karena pikirannya diisi dengan kalau ketemu orang melihat mudah-mudahan Tuhan memudahkan rezekinya ya. Coba dari pilihan. Hatinya selalu melihat kepada setiap orang membutuhkan kasih sayang. Setiap orang punya masalah sendiri. Ya, setiap orang mempunyai stres sendiri, keraguan, ketakutan. Bagaimana kalau saya menjadi pribadi yang mensahabati dia dan membantu dia merasa dia tidak sendiri? Coba. Nah, orang-orang seperti itu akan dipelihara oleh Tuhan sebagai pembahagia sesama. Nah, orang-orang yang digunakan oleh Tuhan sebagai pembahagia sesama tidak minta pun diberi.